Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat menyaksikan video tentang cara atau bahan apa yang saya lakukan pada pengendalian hama antraknosa atau patek. Yaitu patek merupakan momok yang ditakuti oleh para petani cabai, dimana kalau sudah keserang seperti itu kemungkinan besar petani akan menjadi gagal. Dan bagaimana cara-cara untuk menanggulangi penyakit itu sebelum masuk. Di sini saya akan menguraikan tentang bagaimana saya selama ini memasukkan obat atau bahan aktif apa yang saya lakukan selama penanaman cabai sampai panen sampai habis. Itu tidak saya ganti dari awal, cukup memakai obat itu selama saya tanam cabai. Teman-teman, mungkin banyak petani cabai yang sudah mempraktekkan maupun belum. Bagi yang belum, nanti bisa dipraktekkan kalau teman-teman sebagai petani cabai. Dan teman-teman, sebelum saya beritahu bahan apa yang saya berikan pada pencegahan antraknosa, di sini saya punya 4 bahan aktif yang selalu saya pakai untuk pencegahan antraknosa. Sebelum saya lakukan ini atau saya beritahu pada teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silahkan komen, like, dan subscribe di channel Khan Lombok. Dan jika teman-teman tidak menyukai dengan video ini, silahkan kasih tanda seperti ini. Teman-teman semua, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara-caranya untuk meracik pupuk yang saya pakai untuk pencegahan dari awal untuk penyakit patek atau antraknosa. Sebenarnya penyakit antraknosa atau patek itu harus sudah dimasukkan pada awal-awal pengompresan atau penyepraian dari umur vegetatif sampai umur generatif. Dan jangan sampai menunggu kalau ada serangan. Ibaratnya kita sendiri nanti, seandainya badan kita ini sebelum sakit, cegahlah dengan obat. Ya, seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu ya, Bos. Begini, nanti kita bisa saksikan bahan apa yang saya pakai selama ini dan bagaimana cara-caranya. Mari kita saksikan. Di sini sudah saya persiapkan dan cukup untuk bahan-bahannya, dan di sini saya sudah persiapan 4 bahan aktif, yang satu sudah saya campur. Yang pertama yaitu serbuk belerang. Pertama serbuk belerang. Yang kedua bahan aktif benomil. Yang ketiga bahan aktif karbendazim. Di sini benomil ini saya campur dengan mancozeb, yaitu 5 sendok mancozebnya. Benomilnya itu sekitar 10 kalau satu toples ini 10 sendok, dan benomilnya 4 sendok sampai 5 sendok.
Bagaimana cara-caranya untuk serbuk belerang ini? Serbuk belerang ini cukup dengan 2 sendok ini saja setiap 1 tangki atau 16 liter air. Dan yang Benomil cukup 1 sendok sampai 2 sendok untuk 1 tangki. Dan yang untuk karbendazim yaitu cukup 2 sendok seperti ini saja, nggak usah banyak-banyak, seperti ini. Dan itulah cara-cara saya, bahan-bahan yang saya pakai selama ini pada tanaman cabai saya. Itulah teman-teman bahan yang saya pakai untuk pencegahan pada antraknosa. Ini saya lakukan selama saya tanam cabai. Tidak pernah yang saya ganti bahan aktifnya, tetap saya memakai bahan aktif Benomil. Dan nanti bisa teman-teman cari merek dagangnya sendiri, yang penting itu Benomil saja. Dan belerang ini silahkan beli di toko-toko kelontong, itu banyak, mungkin di dekat rumah teman-teman sudah tahu yang namanya belerang. Belerang bentuknya seperti ini masih gumpalan. Nanti ini bisa dihaluskan pakai palu atau hammer nanti. Dan kalau lebih bagusnya nanti kalau udah menjadi serbuk bisa dikasih air yang mendidih, cukup 2 sendok 1 tangki. Dan untuk karbendazim ini silahkan teman-teman cari yang merek dagangnya apa, terserah, yang penting itu karbendazim yang 50% itu sangat bagus. Ini saya lakukan pada saya awal tanam cabai, itu sangat bagus sekali teman-teman. Itulah bahan-bahan untuk pencegahan jamur patek atau antraknosa yang saya lakukan pada tanaman cabai saya. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe di channel saya yaitu Han Lombok. Dan jika teman-teman tidak menyukai dengan video ini, silahkan kasih tanda seperti ini, jempol kebalik. Dan video ini semoga bisa menjadi apa yang selama ini belum ada yang memberi bahan-bahan apa yang perlu dilakukan untuk pencegahan antraknosa atau patek. Tapi ingat teman-teman, jangan mengobati, lebih baik mencegah. Mencegah itu adalah lebih baik. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Yaitu pada awal masa vegetatif sudah dilakukan. Untuk pengompresan atau penyepraiannya bisa di rolling dengan fungisida yang lain. Kalau yang khusus 4 bahan aktif ini silahkan 1 minggu sekali. Itu yang saya praktekkan teman-teman. Itulah yang bisa saya lakukan dan saya berikan apa yang menjadi keinginan saya sendiri. Dan saya mohon maaf bila kata-kata saya ini kurang pas pada teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tunggu konten-konten saya berikutnya. Dan jangan lupa like dan komen maupun subscribe di channel saya yaitu Han Lombok.
Teman-teman, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel-channel saya atau konten-konten saya berikutnya.